Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kok kamunya sedih? Enggak, Itu ingusan ya? emotion. Jadi teman-teman, hari ini saya mau kasih kabar bahwa Bird Dragon yang kita rawat 1 mingguan ini hari ini menghembuskan nafas terakhirnya karena ya sudah susah banget. Kalian lihat sendiri kondisinya kayak gitu ya kan. Nah, kali ini saya mau bikinin video, kalian bisa lihat kondisinya. Itu masih ada di situ karena baru sekitar setengah jam yang lalu. Jadi kayak gini, kalau kalian punya Bird Dragon ini bukannya gimana-gimana ya, saya mau share aja. Kalau Bird Dragon sakit itu istilahnya apa ya? Kalau sudah mau menghembuskan nafas terakhir itu apa istilahnya tuh? Sekarat. Iya, kalau sudah sekarat banget itu ya, itu nggak enak banget dilihat di mata, ya kan kondisinya. Jadi dia sampai kadang ya ini kalian bisa bayangin aja. Saya nggak tegang ngevideoinnya waktu tadi. Saya cuma manggil pacar saya ini, saya bilang yang nanti tolong bantuin aku video. Jadi baru setengah jam yang lalu. Ya. Jadi biasanya kalau dia sakit ya, terus dia mau nggak ada, itu dia kayak meronta-ronta, kayak guling-guling gitu ya. Terus kepalanya kayak mangap gitu, terus ngadek ke atas gitu. Lama gitu, terus kayak geter-geter, terus nanti baru itu mati. Jadi itu yang terjadi sama BD ini beberapa menit yang lalu, ya setengah jam yang lalu lah, berarti setengah jam yang lalu. Dan ini langsung aku mau bikinin video. Jadi yuk langsung aja masuk ke dalam ya, kita lihat kondisinya kayak apa gitu. Dan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke teman-teman terkait Bird Dragon ini yang perlu kalian garis bawahi. Nih ya, setengah jam yang lalu lah tuh, masih lemes tapi udah nggak ada. Kalian bisa lihat ya, inilah yang jadi alasan saya kenapa Bird Dragon, saya selalu bilang kenapa Bird Dragon tidak bukan reptil yang baik untuk pemula. Ini alasan saya salah satunya ini tuh, karena Bird Dragon ketika kalian salah perawatan sedikit aja efeknya berkepanjangan, malah bisa sampai mati gitu. Salah cara treatmentnya, salah kandangnya ya, sebenarnya nggak langsung efek sih. Ada beberapa minggu yang menandakan Bird Dragon itu kenapa gitu ya. Nih udah nggak keselamatan lagi, udah nggak bisa ya. Jadi walaupun kita mau treatment kayak apa, kalau udah waktunya ya nggak bisa. Nah teman-teman, jadi saya mau bahas beberapa hal ini yang perlu kalian ketahui ya sebelum kalian memutuskan beli Bird Dragon. Sebenarnya sudah pernah saya bahas, tapi saya mau ulangi lagi karena ada kejadian seperti ini dan orangnya bilang buat pembelajaran teman-teman. Jadi saya sekalian bikinkan video seperti ini lagi. Oke, jadi Bird Dragon itu bukan reptil yang oke buat pemula. Pemulanya kayak apa nih? Pemula itu kayak gini, kalian baru mau pelihara reptil, terus kalian pengen beli Bird Dragon, itu ya, itu pemula kasih saya ya. Bukan pemula gini, saya udah pernah pelihara iguana terus saya pengen pelihara Bird Dragon, itu bukan pemula. Kalian sudah pernah pelihara reptil, kalian sudah pernah pelihara lizard, khususnya kadang-kadang. Meskipun berbeda antara iguana dan Bird Dragon, yang mana treatmentnya juga berbeda gitu. Kalau iguana bisa di tropis gitu bisa, karena lebih ke mudah untuk dirawat sih. Kalau Bird Dragon kalian perlu perawatan ekstra gitu ya, ekstra kandangnya ya, ekstra lampunya ya, ekstra jemurnya, ekstra pakannya, semuanya ekstra gitu. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa Bird Dragon ya, ini. Nah, kandang yang oke kayak gimana sih? Saya ulangi lagi, kandang yang oke kayak gimana sih? Kandang yang oke kalau buat saya pribadi yang ukurannya segini, ini 80 cm ya, kalian bisa lihat ini 80 cm. Bird Dragonnya cukup untuk satu, atau untuk kandang kawin sudah oke segini ya kan. Lampu kalian bisa sediain dua, satu UVB, satunya UVA. Nah, UVB itu jika kalian tidak bisa jemur
jika kalian tidak bisa jemur. Dan UVB itu punya waktu ininya ya, berlakunya ya. Jadi kadar UVB-nya itu bisa hilang ketika kalian beli lampu UVB 1 tahun dipakai masih nyala, tapi kadar UVB-nya belum tentu masih gitu. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan tentang UVB. Bagusnya dijemur, kalau susah jemur baru UVB. Nah, UVA dipakai untuk menghangatkan ruangan kandang ini ya, ruangan kandang. Suhu kandang yang oke itu antara 33 sampai 34 di ruangan ini, di kandang ini 33 sampai 34. Untuk basking spot 37, 38, 39 masih oke. Ya, itu basking spot tuh yang di bawah lampu persis gini ya, di sini nih. Nah, di sini itu namanya basking spot. Itu masih oke. Gitu. Jadi yang perlu kalian pahami soal kandang. Yang kedua, makanan. Makanan yang oke, paling oke dari urutan paling top ya, itu dubia. Dubia itu, kecoa dubia itu paling oke. Gizinya, kalsiumnya paling oke. Yang kedua, jangkrik, terus nanti ada ulat ini, ulat sutra ya, ulat sutra silkworm itu oke, tapi terlalu moisi apa ya, terlalu banyak berair lah, dia banyak berair, jadi bisa buat selingan. Yang kurang oke untuk daily itu ulat Hongkong karena panas, sama ulat Jerman itu karena keras, ya kan? Itu jangan dipakai buat daily makanannya dia, gitu. Kalau kalian pelihara Bearded Dragon Baby, kalau kalian pelihara Bearded Dragon Baby, pakai Dubia Baby, oke. Dubia Baby di bawah 20 cm ya, ukuran WD di bawah 20 cm, kalian pakai Dubia Baby, oke. Pakai ulat Hongkong, ini alternatif ya. Kalau BD kalian susah makan, belum mau makan dubia atau jangkrik kecil, ulat Hongkong, tapi yang molting. Yang molting itu yang warnanya putih, gitu. Jadi jangan yang kuning gitu. Dikasih pasti mau, tapi kalau keterusan itu nggak baik buat pencernaannya Bearded Dragon, gitu. Oke, itu untuk pakannya ya. Sebenarnya saya sendiri agak gimana gitu sama, ya saya nggak mau nyalahin, cuman dari sisi pembeli ya, anggap saja saya pembeli nih. Ketika saya beli Bearded Dragon di bawah 15 cm, itu sangat rentan banget gitu untuk dipelihara sama teman-teman yang belum tahu care seatnya secara baik. Karena apa? Gampang banget mati, nanti sia-sia kayak gini. Ini udah gede aja masih bisa seperti ini gitu loh, sia-sia. Apalagi kalau masih baby itu lebih repot karena nanti ada perkara nggak mau makan, terus suhunya kurang dan lain-lain. Oke, jadi tadi udah kita bahas soal kandang udah, pakan udah, jemur. Waktu jemur yang baik kapan sih? UVB ya. UVB yang baik itu kisaran jam 9 sampai jam 11. Lebih bagus lagi jam 10 sampai jam 11 sih. Tapi jam 9 sampai jam 11 sudah cukup karena panasnya nggak terlalu panas. Kalau jam 10 sampai jam 11 itu udah panas banget, lumayan panas gitu loh. Jadi untuk baby biasanya agak cepetan dia udah dehidrasi. Nah, jemur yang perlu diperhatikan lagi ketika Bearded Dragon seperti ini dijemur, kalian harus perhatikan. Saya selalu sarankan dikasih air. Kenapa sih? Untuk menanggulangi overheat, dehidrasi dan segala macam tetek bengeknya. Itu udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Karena apa? Ketika dia udah overheat, dia nanti lemes, udah kayak lemes gitu, nggak bisa apa-apa, terus akhirnya nggak mau makan seminggu, 2 minggu, turun drastis, gini mati. Gitu. Walaupun masih bisa ditolong ketika 2-3 hari nggak mau makan, kalian harus cepet tahu, oh ini ada yang salah sama Bearded Dragon saya nih, harus diapain gitu. Ketika dia 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak mau makan, oh pasti ada yang apa-apanya nih gitu. Jadi kalian harus cepet tahu. Karena apa? Ketika dia paling gampangnya tuh nggak mau makan sih. Ketika dia punya problem sama Bearded Dragon ini, ketika dia punya problem, dia pasti yang pertama sih nggak mau makan. Itu pasti istilahnya apa ya? Tanda-tandanya dia tuh nggak mau makan. Sehari, 2 hari, 3 hari, kalian mesti pikir, oh ini kenapa ya? Apa kandang saya kurang panas, atau makanan saya salah, atau saya lama nggak jemur? Kalian harus cepat cari tahu, karena itu ada sesuatu yang dia butuhin yang kita belum kasih. Itu yang kalian harus tahu kalau pelihara Bearded Dragon. Gitu teman-teman. Ya, itu tadi udah 1, 2, 3 ya tentang jemur. Terus
yang terakhir buat saya pribadi pemberian vitamin sama pakan. Pakan yang bagus tadi udah, vitaminnya saya pakai kalsium yang plus D3 ya kan, yang plus D3. Kalian kasih kalsium itu satu minggu, jangan full, satu minggu itu 2-3 kali itu bisa. Mau di fullkan juga nggak apa-apa, tapi kalau saya begini, misalnya ada jangkrik nih ya, kalau ukuran segini kan 20 lebih nih dia makan, 20 jangkrik lebih, yang 10 pakai kalsium, yang 10 enggak. Kalau saya kayak gitu biasanya ya, saya kayak gitu. Jadi jemurnya oke, kalsiumnya oke, pasti nggak bakal bermasalah nih Bearded Dragon. Kuncinya di situ. Kalau kalian ada yang kurang atau apa, nanti mesti dia kayak ngambek gitulah, kayak ada yang kurang lah, dia nggak mau makan atau apa, itu nanti kalian pasti ngalamin. Jadi baiknya makannya oke, vitaminnya oke, jemurnya oke, kandangnya oke, dah itu aja. Vitamin oke, makan oke, jemur oke, kandang oke, dah. Paling butuhnya cuma itu kalau kalian mau pelihara Bearded Dragon. Buat teman-teman yang misalnya nih amit-amit ya Bearded Dragonnya kenapa terus mati gitu, kalian perlu introspeksi, sesuaikan kandangnya, itu yang tadi saya bahas ya kan. Jangan apa ya, takut, jangan males untuk beli Bearded Dragon lagi, atau jangan nanti mati lagi, aku nggak cocok sama Bearded Dragon. Sebenarnya enggak. Jadi kalian semua pasti punya sih, maksudnya punya pengalaman nggak enak ya. Moga-moga sih enggak, cuman biasanya kalau Bearded Dragon ya biasanya ada pengalaman gak enak. Tapi karena bentuknya yang eksotis, terus teman-teman suka sama Bearded Dragon, jadi ya kalau punya duit beli lagi, kayak gitu. Oke, nah ini udah kita bahas AIWO tentang Bearded Dragon. Nah, di kubur depan. Kenapa? Di kubur depan. Oh iya, ini di kubur depan. Oke, ini saya udah ngabarin sama yang asli, kita bakal kubur Bearded Dragonnya depan. Ya semoga kejadian seperti ini nggak terulang lagi. Dan ada 2 video di sebelum video ini yang bisa jadi pembelajaran buat teman-teman supaya tidak salah untuk treatment Bearded Dragon. Gitu aja video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you banget sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang belum mengerti tentang reptil. Sekarang mau kemana ya? Makan lagi. Oke deh, thank you banget teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, dadah.